Dikit. Ya. Di Mangesti Raya. Oh, di Mang. 24. Nah. Yes, asli Sukoharjo, Mas. Sukoharjo ya. Heeh. Jadi tadi melihatnya peristiwa tabrak lari tadi seperti apa, Mas? Miris ya, Mas. Itu saya kronologi awal di Kalilarangan kebetulan saya nggak tahu. Tapi rute setelah Kalilarangan itu ke arah Luas Gentan. Di saat di Luas Gentan itu saya melihat dan saya ikut rombongan ngejar dia. Kok jenengan tahu ada rombongan mengejar mobil itu? Karena rombongan tersebut teriak maling itu. Otomatis saya kan langsung ikut ngejar. Terus arahnya kemana dari Luas Gentan itu? Dari perempatan Luas Gentan itu ke arah barat, lurus terus mentok, terus kemudian ke selatan mentok, terus ambil ke barat terus mentok arah Palangmayang. Palangmayang ambil ke utara lurus, kemudian ambil kanan ke arah Purbayan. Jadi ke arah selatan ya, Purbayan, Al-Aqsa. Setelah Al-Aqsa ke timur lurus sampai ke perempatan RCTI, Pacuan Kuda. Itu sepanjang perjalanan itu sempat nabrak lagi atau tidak? Nabrak terus itu. Nabrak terus. Iya. Dari mana? Dari Luas Gentan itu yang jenengan urutnya nabraknya di berapa kali, di mana saja? Nabraknya sekitar 6 sampai 7 kali. Jadi korban ada yang masuk ke sawah, ada yang motornya dilindas, ada yang patah tulang katanya, ada yang terseret mobil. Itu warga yang ngejar semua yang ditabrak itu? Mayoritas yang ditabrak itu orang-orang yang di depan karena nggak ngasih jalan. Oh, terus jenazah juga ketabrak juga? Ditabrak, Mas. Iya. Ditabrak berapa kali, gimana? 2 kali. Yang pertama di Al-Aqsa, kemudian yang kedua di sini. Yang di sini kebetulan dia karena mungkin sudah nabrak yang terakhir anak kecil usia 2 tahun itu, terus kemudian berhenti secara mendadak, rombongan dari belakang nabrak. Oh gitu. Terus berhentinya di mana tadi, Mas? Bisa diamankannya? Berhentinya terakhir di depan kantor pajak. Nah, kantor Wasari itu, Mas? Iya. Dari situ terus seperti apa? Saat berhenti itu langsung masuk ke kantor pajak? Langsung diamankan ke kantor pajak. Masuk ke dalam kantor, kemudian diproses polisian. Itu dia berhenti kenapa di kantor pajak itu? Karena terakhir nabrak anak usia 2 tahun, terus kemudian yang depan-depan itu mengetahui bahwa dia mau lari, kemudian dihadang dari depan. Dihadang mobil motor? Ya mungkin orang-orang di depan ya. Dia berhenti. Terus dari situ sopirnya langsung dimasukkan ke kantor pajak itu? Iya, langsung dimasukkan ke dalam kantor. Itu dari jam berapa itu, Mas? Pas dia ngejar itu sampai? Waduh, jam berapa ya, Mas? 10, 11? Sebentar. Nggak rutenya. Sekitar jam tadi habis nganter orderan terakhir, bentar Mas. Ya sekitar 11:30. Ya. Korban yang jenengan tahu ada berapa, Mas? Yang saya tahu sekitar 7 sampai 9 orang. Itu termasuk yang motoran sendiri sama yang boncengan. Kalau ciri-ciri pengemudinya seperti apa, Mas, tadi? Ciri-ciri dia
badan gemuk, tinggi sekitar 106 sekian, belum sampai 170-an. Laki-laki, pakai alma mater mahasiswa. Ini jenengan sudah dilakukan pemeriksaan di klinik atau belum? Di klinik sudah, alhamdulillah sudah diobati, sudah dibawain obat. Jenengan alami luka apa? Cuma luka goresan. Ya, Di mana? di bagian kaki, Nah, sini dalam sama di sini. kalau korban yang paling kanan gimana? Seperti apa, Dan? Oh ya, tadi memang ada kejadian laka lantas yang dari pertama kami mendapat informasi dari masyarakat, itu awal mulanya di Jalan Kalilarangan, yaitu tepatnya di depan Mandiri Reklame Serengan, Surakarta. Yang terlibat adalah KBM Nissan Genvina. Itu kemudian saat itu pengemudi kendaraan tersebut hendak berangkat ke salah satu kampus. Di tempat kejadian tersebut terlibat kecelakaan, namun karena mungkin dari si pengemudi ini panik atau mungkin juga karena takut, sehingga tidak menghentikan kendaraannya maupun tidak menolong korban, sehingga menjadi reaksi dari masyarakat untuk membantu atau menghentikan kendaraan tersebut. Namun pengemudi malah menjalankan kendaraannya atau menancap gasnya, sehingga terjadi beberapa kali laka lantas di wilayah Kota Surakarta maupun di wilayah Sukoharjo. Untuk sementara dari penyidik Gakum baru full bucket mencari saksi-saksi. Sementara dari tempat kita, yaitu di Kota Surakarta, ada 4 TKP, namun demikian juga ada di wilayah Sukoharjo juga ada TKP lainnya. Namun kami akan diserahkan kepada Polres Sukoharjo untuk menangani. Demikian. Dan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan ini sendiri, pelaku dalam kondisi seperti apa, Dan? Untuk sementara kondisi pelaku atau saat mengemudi, kondisi pengemudi ini masih stabil, tidak terpengaruh dari obat-obat terlarang, dan kami sudah tadi meminta bantuan dari Dokes Polresta Surakarta dan hasilnya negatif, dalam arti tidak ada kandungan alkohol maupun tidak ada kandungan narkoba. Nah, untuk ini sendiri, pengemudi memacu kendaraannya dan tidak berhenti pasca menabrak sejumlah kendaraan. Kenapa, Dan? Itu mungkin Ya, panik dari atau mungkin info awal ini kami masih mendalami lagi, masih berbagai dan mungkin saksi-saksi. Dari hasil interogasi dari pengemudi Grand Livina tersebut, memang pengemudi tersebut karena takut karena ada masyarakat atau ada warga yang menggedor-gedor atau ingin menghentikan kendaraan tersebut. untuk tindak lanjut dari kasus ini sendiri mungkin seperti apa, Dan, nantinya? Pasti kami akan menindaklanjuti perkara ini. Kami akan penyidik dari Gakum lagi mengumpulkan semua korban-korban maupun di tempat-tempat kejadian. Satu persatu kami akan memanggil saksi, memanggil korban, akan mengumpulkan barang buktinya. Nanti dari hasil full bucket tersebut akan kami gelarkan untuk pasal yang diterapkan maupun tidak lanjut yang lebih spesifik lagi. Total ada berapa kendaraan, Dan, yang Untuk di wilayah Kota Surakarta itu ada 5 ya motor. Ada 5 dengan KPM, ada 4 SPM dan 1 KPM. Kemudian untuk yang korban ada 6 korban, namun cuma sebatas luka ringan.